Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah. Yang paling penting adalah semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ya, teman-teman semuanya jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya katakan jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun selalulah ucapkan kata-kata syukur itu. Alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah. Selalu katakan itu ya. Latih terus di diri kita. Bangun tidur, mau tidur, sebelum tidur baca doa dulu, kemudian katakan dalam hati alhamdulillah ya Allah hidupku sehat. Alhamdulillah ya Allah hidupku barokah, alhamdulillah ya Allah rezekiku berlimpah, alhamdulillah ya Allah aku kaya. Katakan itu. Bangun tidur, baca doa, kemudian setelah doa itu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah engkau masih berikan hamba kenikmatan dan lain sebagainya. Ucapkan itu, aku sehat, aku kaya, aku berkah, aku bahagia, alhamdulillah ya Allah. Selalu katakan itu ya, terus latih. Walau faktanya berbeda, paksa saja, pelan-pelan insya Allah terbiasa, supaya nanti karakter kita itu benar-benar terbentuk untuk menjadi orang yang berlimpah. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang berlimpah, satu syaratnya adalah latih dan selalu bersyukur. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan bahas tentang apa sih yang harus kita lakukan ketika kita nggak punya uang, besok harus bayar utang, kita nggak punya uang. Kebanyakan orang ketika posisinya seperti ini, itu kan dia terus sibuk cari pinjaman. Karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena gelisah, karena takut dimaki, takut dimarahi, takut malu, takut semuanya. Karena saya juga mengalami itu ya, tapi dulu tuh saya mengalami itu. Tapi dalam hal ini saya ingin kasih tips yang insya Allah ini pengalaman, dan ini masya Allah saya sarankan amalkan ini. Dan ini cara yang saya gunakan dulu ya ketika saya masih masalah hutang itu. Jadi gini teman-teman semuanya, mulai hari ini belajarlah melatih ketika kita nggak punya uang, besok harus bayar utang. Coba deh ke Allah dulu. Coba ke Allah dulu, lapor ke Allah dulu. Allah itu tahu kok kita sedang susah, Allah itu tahu kita sedang ketakutan, Allah itu tahu kita sedang kebingungan, sedang gelisah, sedang was-was untuk memikirkan besok karena kita nggak punya uang, karena kita nggak punya uang untuk bisa bayar utang. Tapi dalam hal ini saya kasih saran dan saya kasih motivasi. Coba misalnya besok harus bayar utang, Anda sama sekali nggak punya uang. Coba jangan sibuk atau jangan terlalu cepat untuk cari pinjaman. Istilah kata itu gali lubang tutup lubang. Coba deh, jangan dulu. Datang dulu ke Allah. Allah itu kuasa kok. Besok harus bayar utang, coba malam harinya Anda sholat hajat dulu. Selesai sholat isya itu bisa Anda sholat hajat, atau sholat hajat itu tengah malam ya, sebelum tahajud gitu. Anda sholat hajat dulu, kalau saya biasanya habis isya itu, sholat hajat dulu 2 rakaat. Kemudian setelah sholat hajat itu amalkan coba sholawat. Amalkan sholawat, sungguh-sungguhlah minta pada Allah. Sholawat yang kita baca itu apa? Sholawat Sajaratul Nukun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholat hajat dulu 2 rakaat. Sholli sholat. Atau bahasa Indonesia gini, sholli sunatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesia sengaja aku sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu aja simpelnya. Sholat, kemudian setelah sholat itu Anda baca sholawat 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus baca sholawat sampai 1000 kali. Setelah sholawat selesai, Anda berdoa ke Allah. Ya Allah, Engkau tahu hamba sedang kebingungan. Besok harus bayar utang. Hamba nggak punya uang ya Allah. Ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha kaya, Engkau maha bisa. Mohon ya Allah, berikan jalan keluar atas kebingungan yang sedang kuderita saat ini. Tunjukkan jalan ya Allah. Mohon bimbing, beri petunjuk, hamba harus gimana ya Allah. Kalau bukan kepadamu hamba mengadu, kepada siapa lagi hamba harus minta pertolongan ya Allah. Sambil benar-benar Anda merengek ke Allah. Minta ke Allah benar, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah, sambil terus bersolawat gitu ya. Baca itu, amalkan itu. Kemudian setelah selesai Anda tidur. Setelah tidur bangunlah Anda tengah malam sholat tahajud. Usahakan sholat tahajud, ambillah karena memang
terdesak, sangat benar-benar kita membutuhkan untuk bisa mendapat solusi untuk besok hari, kerjakanlah sholat tahajud itu 8 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, kemudian tambah witir 3 rakaat. Kerjakan itu, benar-benar sungguh-sungguh hadirkan hati jiwa raga kita itu menghadap ke Allah, benar-benar minta petunjuk ke Allah, minta pertolongan Allah, bahwa kita pingin sekali ditolong sama Allah. Dan ini saya rasakan ya, bukan hanya dulu saat-saat ini ketika sedang punya masalah, saya benar-benar minta ke Allah tuh. Kita juga lakukan itu. Jangan langsung sibuk cari utangan sana sini, jangan dulu deh. Lakukan itu dulu. Berdoa, sholat gitu yang tumaknina, yang tenang, dihayati sholat itu. Kita merasa seolah Allah itu melihat kita, benar-benar kita itu merendahkan diri serendah-rendahnya, menghinakan diri sehina-hinanya. Kemudian setelah tahajud itu kita berdoa, mohon lagi ke Allah, ya Allah tolong, ya Allah harus gimana ya Allah. Kerjakan, amalkan tuh, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Sambil dalam hati, ya Allah bukakan jalan, Engkau yang maha membuka ya Allah, Engkau yang maha memberi rezeki ya Allah, tolong ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Terus hayati, terus benar-benar hadirkan hati dan jiwa raga kita ini, benar-benar kita itu membutuhkan pertolongan Allah. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau kita lakukan itu, betapa nikmatnya kita berdua dengan Allah. Kemudian kita curhat sama Allah tentang kondisi yang kita alami saat ini gitu. Terus kita cerita, ya Allah gimana besok, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kemudian setelah itu selesai sholat tahajud dan sholat witir, kita pun banyakin istighfar. Pokoknya berzikir satu malam suntuk, kira-kira begitu ya. Berzikir itu bisa istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya kita menghadap ke Allah itu benar-benar merengek, benar-benar tuh memelas gitu. Bahwa kita tuh benar-benar pingin sekali tolong sama Allah. Nah, setelah selesai tahajud, selesai sholat witir, bangun sholat subuh. Setelah sholat subuh, berdoa lagi sama Allah. Kerjakan lagi, amalkan lagi, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Atau bisa juga bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berdoa, wahai Allah, Engkau yang menguasai langit dan bumi, tolong ya Allah berikan jalan atas persoalanku ini. Tolong ya Allah, kepada siapa lagi hamba harus meminta, kepada siapa lagi hamba harus mengadu, kepada siapa lagi hamba harus mohon pertolongan kalau bukan kepadamu ya Allah. Aku lemah ya Allah, aku hina. Mohon ya Allah, tolong berikan jalan ya Allah. Sudah menangis saja, curhat saja ke Allah. Ceritakan segala kesedihan kita, ceritakan segala yang gak mengenakkan hati kita, ceritakan. Setelah itu, pasrahkan sepenuhnya pada Allah. Ya Allah, aku sudah menghadapmu, aku sudah memohon padamu. Sekarang aku pasrahkan segalanya padamu ya Allah. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik untukku ya Allah. Sudah selesai sampai di situ. Percaya sama saya teman-teman semuanya, percaya omongan saya. Kalau kita benar-benar datang ke Allah, pasti Allah nggak nyia-nyiakan itu. Pasti pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah itu bukan hanya bentuk uang ya. Iya, bukan hanya bentuk uang, tapi ada saja pertolongan itu. Keajaiban itu pasti benar-benar datang. Coba deh, saya berkali-kali ngerasakan itu ya. Coba teman-teman latih itu. Jangan serta-merta itu langsung berpikirnya itu cari pinjaman, cari utangan. Jangan deh, stop itu dulu, jangan. Coba latih dulu jiwa raga kita ini untuk mendahulukan Allah. Nah, setelah kita melakukan sholat hajat, kemudian sholat tahajud, kemudian tadi sholat subuh gitu ya. Ya, di siang harinya atau di pagi hari itu kita sholat duha. Sudah, habis itu pasrahkan ke Allah, lakukan kegiatan seperti biasa. Lakukan saja kegiatan seperti biasa. Anda bekerja, Anda berdagang, sudah. Tapi benar-benar tanamkan dalam hati dan pikiran kita ini bahwa segalanya itu ada dalam genggaman Allah. Semuanya itu ada dalam kuasanya Allah. Kita hanya meminta dan berdoa. Hanya itu batasan kita. Selebihnya urusan Allah. Selebihnya Allah yang bekerja. Selebihnya Allah yang selesaikan. Biarlah apapun yang terjadi, yang penting jiwa raga kita ini itu sudah kita pasrahkan sepenuhnya pada Allah. Saya yakin teman-teman semuanya, kalau itu yang kita lakukan, saya yakin insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Dan saya merasakan itu sendiri, banyak keajaiban yang terjadi yang semuanya itu gak saya sangka-sangka. Ada saja pertolongan dari teman, tiba-tiba yang lagi itu gak datang, tiba-tiba yang lagi itu sakit lah di jalan segala macam. Itu termasuk bentuk pertolongan Allah.
Nah, kalau itu kita biasakan, insya Allah teman-teman semuanya, apalagi itu kita bisa rutinkan cara itu ya. Insya Allah, saya yakin hidup kita itu akan barokah, hidup kita itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita itu, masalah kita itu akan diselesaikan dengan cara-cara Allah. Itu teman-teman semuanya. Itu nyata dan banyak orang-orang yang sudah membuktikan. Sekarang kalau Anda sedang terpuruk, terdesak di perkara itu, lakukan cara itu. Itu teman-teman semuanya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.